Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan untuk memerangi suatu kaum, maka bunuhlah sejarahnya terlebih dahulu. Kita muslimin jangan mau dibodohi sama sejarah. Nah, kali ini akan saya kupas sejarah tentang siapa sebenarnya Ratu Isabella. Kita umat Islam harus tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah ratu pembantai umat Islam di Andalusia, Spanyol. Isabella sang pembunuh massal muslimin yang ada di Spanyol. Tahukah Anda bahwa wanita yang ada pada lukisan ini, dialah orang yang membongkar kuburan kaum muslimin, kemudian dia gambarkan salib pada bagian dada dan wajah jenazah kuburan tersebut setelah jatuhnya kota Granada ke tangannya. Dia juga yang mendirikan Inkuisisi Spanyol dan ia memaksa kaum muslimin untuk murtad atau dibunuh, jika menolak. Siapa dia? Dialah Isabella, Ratu Castilla. Anehnya Eropa mau memproduksi film dan menggambarkan bahwa dia adalah seorang ratu adil dan mencintai masyarakatnya, tanpa membedakan ras. Lebih parahnya lagi film ini disiarkan juga oleh channel muslim. Nah, sudah terbukti bukan, dengan peribahasa tadi kita telah dibodohi dengan sejarah kita. Anda pasti pernah mendengar tentang perang salib, dia berperan di dalam perang itu. April Mob, fakta sejarah kekejaman tentara salib membantai ribuan muslim Spanyol. April Mob merupakan budaya barat yang dikenal dengan The April's Foul Day. Pada tanggal 1 April itu, orang boleh dan sah-sah saja menipu teman, orang tua, saudara, atau lainnya, dan sang target tidak boleh marah atau emosi ketika sadar bahwa dirinya telah menjadi sasaran April Mob. Biasanya sang target, jika sudah sadar kena April Mob, maka dirinya juga akan tertawa atau minimal mengumpat sebal, tentu saja bukan marah sungguhan, dengan mengatakan, April Mob. Namun banyak umat Islam sekarang yang ikut-ikutan merayakan April Mob ini, tidak mengetahui, bahwa April Mob, atau The April's Foul Day, berawal dari satu episode sejarah Muslim Spanyol di tahun 1487 Masehi, atau bertepatan dengan 892 Hijriah. Saat itu terjadi pembantaian ribuan umat Islam di Granada Spanyol di depan pelabuhan. Dengan tipuan akan diberangkatkan ke keluar Andalusia dengan kapal-kapal yang disediakan oleh Ratu Isabella, Muslim Andalusia malah dikonsentrasikan dan dengan mudah dibantai habis dalam waktu sangat singkat oleh ratusan pasukan salib yang mengelilingi umat Islam di pelabuhan itu dari segala penjuru. Dengan satu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara salib segera membantai umat Islam Spanyol tanpa rasa belas kasihan. Mereka kebanyakan terdiri atas para perempuan dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Jeritan tangisan dan takbir membahana. Seluruh Muslim Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman, begitu kejamnya iblis Isabella ini dan tentara salibnya. Bagi umat Kristiani, April Mob merupakan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara salib lewat cara-cara penipuan. Sebab itulah, mereka merayakan April Mob dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan walau dibungkus dengan dalih sekadar hiburan atau keisengan belaka. Sekarang Anda sudah tahu, kalau mereka merayakan kisah sedih kaum kita, tapi mereka merayakannya. Nah, mulai sekarang pesan saya, jangan ikut-ikutan lagi untuk meriakan April Mob. Itulah akhir dari kejayaan Islam di Andalusia. Sebuah peradaban Islam yang dimulai dari perjuangan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi dan berakhir pada 1487 Masehi. Selama 7 abad lebih peradaban ini telah menyumbangkan kepada dunia, kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman. Andalusia kala itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang tiada tandingannya setelah Konstantinopel dan Baghdad pada saat itu. Namun ada sebuah kisah yang sangat memilukan. Pada tanggal 2 Januari tahun 1492, Kardinal de Vider memasang salib di atas Istana Hamra, istana kerajaan Nasiriyah di Spanyol. Tujuannya sebagai bentuk proklamasi atas berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol. Kaum muslimin dilarang menganut Islam, dan dipaksa untuk murtad. Begitu juga mereka tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Siapa yang menentang perintah itu akan dibakar hidup-hidup setelah disiksa dengan berbagai cara. Gereja di masa pemerintahan monarki Raja Ferdinand dan Isabella membuat Dewan Mahkamah Luar Biasa atau yang dikenal dengan Lembaga Inkuisi, sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk menghabisi siapa saja orang-orang di luar Katolik. Lembaga ini kemudian bermetamorfosa menjadi Opus Dei. 4 abad setelah jatuhnya Islam di Spanyol, Napoleon Bonaparte pada 1808 mengeluarkan instruksi untuk menghapuskan Dewan Mahkamah Luar Biasa tersebut. Dan disinilah kisah ini berawal. Ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya At-Ta'assub wa Tasamuh, hal 311-318. Tentara Prancis menemukan tempat sidang Dewan Mahkamah Luar Biasa itu di sebuah ruang rahasia di dalam gereja.
Di sana ada alat-alat penyiksaan seperti alat pematah tulang dan alat pengoyak badan. Alat itu semua untuk membelah tubuh membunuh manusia. Ditemukan pula satu peti sebesar kepala manusia. Disitulah diletakkan kepala orang yang hendak disiksa. Satu lagi alat penyiksaan ialah satu kotak yang dipasang mata pisau yang sangat tajam. Ternyata mereka campakkan orang-orang muda ke dalam kotak ini, bila dihempaskan pintu maka terkoyaklah badan yang disiksa tersebut. Di samping itu ada mata kail yang menusuk lidah dan tersentak keluar, dan ada pula yang disangkutkan ke payudara wanita, lalu ditarik dengan kuat sehingga payudara tersebut terkoyak dan putus karena tajamnya benda-benda tersebut. Nasib wanita dalam siksaan ini sama saja dengan nasib laki-laki, mereka ditelanjangi dan tak terhindar dari siksaan. Inilah jawaban untuk kita, mengapa saat ini, kita tidak menemukan bekas-bekas peradaban Islam yang masih hidup di Spanyol. Seolah-olah tersapu bersih, sebersih-bersihnya. Inilah balasan Barat terhadap Muslim. Sekian dari video saya ini, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Pesan saya, jangan ikut-ikutan apa yang dibungkus model oleh Barat. Sebelum diikuti, selidiki terlebih dahulu seluk-beluknya. Wassalamualaikum.